Good morning, my students. See you again with Mem Saragi. Today we will study English and we will discuss a new chapter, chapter 2, about opinion and thought. You may open your English book, page 19. Ya, sebelumnya kita membahas tentang topik kita yang baru di chapter yang kedua tentang opinion dan thought. Ya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama dikatakan siswa mampu menggunakan unsur kebahasaan, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyusun teks, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, berdasarkan topik kita hari ini tentang opinion dan thought, ya, kita harus tahu dulu apa pengertian opinion tersebut. Expressing opinion adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah pendapat. Nah, kalau kita mengungkapkan suatu pendapat, berarti kita menggunakan suatu pemikiran. Nah, di sini kita boleh lihat di dalam topik ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Apa saja itu dua topik tersebut? Ya. Nah, yang pertama di sini tentang yang namanya asking for opinion. Tentang asking for opinion, bertanya tentang sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. Contohnya, what do you think about current technological developments? Nah, di sini ada kata how do you think. Nah, arti dari kata how do you think ini bertanya tentang pendapat. Ya, kita menanyakan pendapat kepada seseorang tentang current technological development. Apa pendapat Anda tentang perkembangan teknologi saat ini? Nah, itulah dia tentang yang namanya asking opinion. Nah, selanjutnya yang kedua, giving an opinion. Arti giving itu berarti memberikan sebuah gagasan, ide, pendapat kepada orang lain. Contoh, from my point of view, technology give us a lot of advantages in our daily life. In the communication sector, in the transportation sector. I'll give you specific information. Nah, jadi kalau kita mau memberikan sebuah gagasan atau ide, itu dikatakan giving an opinion. Nah, di sini ada tadi penjelasannya, artinya dari giving opinion tersebut. Nah, selanjutnya di sini kamu harus lihat dulu, tahu apa saja ungkapan-ungkapan tentang yang namanya asking opinion. Nah, jadi asking opinion itu ada beberapa bentuk dalam bentuk formal. Berarti asking opinion ini digunakan untuk bentuk resmi. Apa saja? Have you got any comments on? Do you have any idea? Do you have any opinion on? Would you give me your opinion on? What is your reaction to? What is your opinion about? What are you feeling about? What are your views on? Please give me your frank opinion. Nah, ini disebut sebagai asking opinion dalam bentuk formal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ya, dalam bentuk informal. Apa itu? What do you think of? What do you think about? What is your opinion? Why do they behave like that? Do you think it's going? How do you like? How was the trip? How do you think of Rina's idea? How do you feel about this reaction? Itulah yang disebut sebagai informal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ya. Giving opinion. Giving opinion juga terbagi atas dua, ada formal dan ada informal. Boleh nanti kamu lihat di sini giving opinion apa saja, ya, dan juga bentuk informal di dalam giving opinion. Oke, selanjutnya perhatikan di sini. Personal point of view. Ini ada contoh bentuk percakapan menunjukkan pandangan
pribadi seseorang ketika memberikan suatu bertanya tentang suatu pendapat. What do you think of English material? Nah, I think English is difficult language that I have learned. Nah, jadi di sini menanyakan tentang pendapat pribadi seseorang tentang English material. What do you think? Berarti itu dikatakan asking. I think berarti itu menyatakan giving opinion. Nah, selanjutnya Ahmad dengan Siti lagi kembali. What do you mean? English is different from bahasa. It has many terms to arrange anything and it makes me confused. Nah, itulah dia salah satu contoh tentang menunjukkan giving opinion dan asking opinion. Nah, contoh bagaimana kita untuk setuju dan tidak setuju dalam sebuah opini, ya, opini. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang kamu boleh lihat, ya. Ada statementnya. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Nah, ada pernyataannya, anak-anak di bawah 17 tahun seharusnya diberikan SIM untuk mengemudi. Ada yang menyatakan setuju dan ada yang menyatakan tidak setuju. Parents must giving smartphone to their children. Orang tua harus memberikan handphone kepada anak-anak mereka. Bisa ada menyatakan pendapat setuju dan ada yang tidak setuju. The novel version is better than its film. Novel versi Twilight lebih baik daripada film ini. Nah, juga ada menyatakan setuju dan tidak setuju. Instant noodle is good for your health. Nah, apakah makanan instan itu sangat baik untuk kesehatan? Bisa setuju dan ada yang tidak setuju. Dan terakhir, smoking should be banned in public place. Merokok harus dilarang di tempat umum. Ada yang menyatakan setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, itulah dia penjelasan kita hari ini tentang yang namanya opinion and touch. Nah, jadi boleh nanti kamu baca lagi kembali yang bagaimana sebenarnya ungkapan-ungkapan opinion dan touch tersebut. Dan di sini juga Mem akan memberikan modul materialnya di dalam aplikasi kita. Boleh nanti kamu buka. Dan Mem ingatkan, apabila kamu masih kurang paham tentang materi kita ini, kamu boleh masukkan di dalam aplikasi kita di dalam bagian diskusi. Nah, sekian dulu pertemuan kita, pembahasan kita tentang opinion dan touch, ya, opinion and touch. Nah, Mem harap kepada anak-anak Mem semuanya yang berada di kelas 2, coba kerjakan tugasmu yang setiap hari diberikan oleh Mem. Kerjakan dengan baik dan thank you very much and see you next time.